Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. I get drunk, wake up and wasted still. I realize the time that I wasted. You feel like you can't feel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini bicara ibu, gimana sih perkembangan sastra Perkembangan sastra di Asahan. Kalau kita lihat perkembangan sastra di Asahan, ya belum nampak begitu semarak itu belum. Masih ada sastranya itu di bidang-bidang seni ya. Nah, ini kelihatan perkembangannya itu kalau ada suatu pameran pensil, nah di situ baru sastra itu kelihatan nampaknya ada kemajuan. Nah, contoh kalau di Asahan ini terutama sastranya itu di bidang seni, senandung ya, ini sastranya digunakan biasanya kalau untuk orang Asahan itu pada acara pernikahan, kemudian acara apa ya, aduknya dengan meminang anak gadis orang, nah itu sastra itu baru digunakan. Nah, dalam bentuk pantun ya, kemudian pas hari pernikahan itu selalu digunakan untuk acara nasi hadap-hadapan. Nah, Anda kan tahu kan di di acara nasi hadap-hadapan itu, nah di situ pun juga dihantar dengan nyanyian bermakna sastra. Nah, semuanya itu ada maknanya. Ya, makna dari mulai laki-laki dengan perempuan, kemudian mereka berebutan dalam makanan. Nah, ditambah lagi suasana makanan kue-kue yang bermacam-macam. Nah, arahnya ke sana. Itu dalam bidang seni ya, budaya. Tapi kalau dalam bidang seni tulisan sangat minim sekali penulis-penulis di Asahan ini, hampir tidak ada, ya. Kita hanya ada suatu sejarah peninggalan orang dulu dalam satu cerita. Ada sastra kita yang kuno, yaitu tentang cerita legenda, yaitu legenda Bukit Katerina. Nah, sekarang bukit itu udah sunyi. Dulu bukit itu masih dikunjungi orang setiap lebaran, ramai sekali. Tapi akhir-akhir ini adalah sekitar 5 tahun ini udah berkurang. Itu karena ada larangan dari pemerintah, karena pernah suatu hari di situ pernah ada kecelakaan karena adanya sampan yang digunakan orang untuk rekreasi terbalik. Kebetulan kebanyakan anak-anak yang naik, nah sampai meregang nyawa di sana ya. Makanya sesudah itu terus legenda Katerina itu udah tak lagi orang. Udah gitu adalah legenda, hanya bentuk cerita dari mulut ke mulut. Nah, kita balik bisa Pulau Simardan. Nah, Pulau Simardan itu pun ya banyak orang yang percayanya itu adalah kisah sebagai anak durhaka melawan ibunya. Nah, sampai sekarang cerita itu masih dipercayai. Ada suatu mitos yang terjadi di daerah setempat. Tapi cerita itu kayaknya sedikitlah penggemarnya, sedikit yang mengetahuinya. Jadi kalau bisa kita ini masyarakat Asahan, ya kita apalah ya, kita explore lagi cerita-cerita itu, kita angkat kembali ke permukaan agar ada cerita kita Asahan. Ini lagi
Kalau dulu Asahan itu dijuluki kota kerang. Apa cerita makna kota kerang itu sampai sekarang itu sepertinya udah tertutup dan tidak lagi digali orang itu cerita itu apa penyebabnya begitu. Hendaknya itu kalau bisa dikaitkan ke sastra atau lebih baik lagi kan begitu kan. Nah di sinilah saya mengimbau para mahasiswa coba Anda cari tahu dulu cerita-cerita rakyat Asahan ini. Kira-kira kalau ada dikembangkan itu dengan dimodifikasi lah cerita supaya menarik. Maksud saya itu begitu, tapi ya kadang-kadang mahasiswa kita ini entah dia kurang perhatian atau tidak mau tahu tentang sejarah apa ini kisah-kisah cerita di Asahan itu, jadinya cerita Asahan itu tidak naik dalam permukaan. Nah satu lagi ada cerita Istana Lima Laras, pernah dengar? Di Batubara. Nah itu kan cerita-cerita yang menarik itu, cerita keluarga kerajaan ya di Istana Lima Laras. Itu pun sekarang pun sepertinya sudah redup cerita itu. Nah, saya pribadi saya pernah berkunjung ke sana. Istananya itu memang masih ada penghuninya ya kan, keturunannya entah keturunannya sudah keberapa. Tapi rumah itu sepertinya ya sudah tidak diurus lagi. Sayangnya itu aja. Coba kalau dilestarikan itu, ya kisahnya itu nanti diceritakan kembali, dibaca oleh orang lain, ada daya tariknya. Nah, sampai itu di Sumatera Barat cerita Semangat Tuna sampai dijaga situsnya itu, batunya itu dijaga. Nah kalau seperti itulah kita buat atau kita ini situs sejarah yang merupakan sebuah peninggalan karya sastra itu kita jaga, kita lestarikan lagi, kita angkat dari ceritanya, barulah sastra itu bisa maju. Sastra itu kok didiamkan kan kok jadi sastra, karena tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, tidak ada yang membaca, tidak ada yang memberi respon, jadinya mati begitu saja itu situs yang punya sejarah. Itu dulu. Setelah ini saya jelaskan dulu, ada pertanyaan. Gimana Ibu Juli agar mahasiswa itu Kalau untuk melestarikan cerita itu agar dieksplor lagi ke permukaan, nah maka mahasiswa itu kalau saya menghimbau jangan hanya duduk diam menjadi kampus, tapi sekali-sekali coba berkunjung ke daerah itu. Nah, cari tahu dari keluarga-keluarganya, situs peninggalan apa saja yang masih ada, kan gitu. Bagaimana awal mula cerita apa ini, Istana Lima Laras, sekarang kemana keturunannya, apakah masih ada atau tidak, peninggalannya apa saja yang masih ada. Nah itu perlulah kita gali dari mereka. Nah itu kalau satu kita tanya, nanti akan ada lagi simpanan cerita itu yang lain lagi, pasti akan keluar itu. Nah, jadi itu di daerah Lima Laras. Kalau kita ke Pulau Simakan, kira-kira pulaunya di mana, masyarakat di sana itu siapa yang coba kita tanya, kisahnya itu seperti apa, apakah masih ada keturunannya, kalaupun tidak peninggalannya itu Pulau Simakan itu dalam bentuk apa. Nah, tentu kan cerita itu kan pasti masih ada. Nah, dari cerita itu kita bisa memodifikasi cerita itu agar lebih menarik lagi, tapi tidak kita mengurangi inti daripada bercerita itu tidak kita kurangi. Itu perlu itu baru belajar ke Katerina. Belajar ke Katerina ini pun ada juga ini ceritanya. Bisa juga kita tanyakan dengan orang peduli apa setempat di daerah itu. Kita ceritakan kembali. Saya pun mendengar juga cerita selain di Katerina, itu katanya sungainya itu ada dijaga buaya putih katanya. Apa hubungannya dengan cerita Asahan ini, ya kan? Asahan ini dengan kisaran ini ada hubungannya. Kenapa dikatakan Asahan? Kenapa dikatakan pasal kisaran? Pasti ada cerita legendanya. Nah, coba kita dulu dieksplor lagi dari masyarakat setempat. Itu motivasi saya. Jadi kalau tidak ada yang
memulainya, siapa lagi yang memulainya? Tidak mungkin masyarakat yang sibuk mencari nafkah setiap hari untuk menggali cerita itu kan nggak mungkin. Ini yang biasa ini yang tepat sekali ini ekornya itu adalah mahasiswa, siswa atau mahasiswa itu yang bertanya bisa menjadikan sebuah pembelajaran. Nah, motivasi saya kepada anak siswa. Jadi kalau pembelajaran sastra, misalnya ada teori sastra, ada teori sastra, ada apa, filsafat sastra dan sebagainya, itu bisa kita kaitkan dengan hal seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Penjelasannya untuk aku.